akan membahas materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Materi ini adalah materi PAI Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP oleh Irham Nasution SPDI. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita like, subscribe, dan komen channel ini. Mudah-mudahan cepat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. A. Jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang atau uang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Hukum jual beli. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat dan rukun jual beli. Pertama, harus ada penjual dan pembeli. Penjual pembeli ini harus berakal balik dengan kehendak sendiri. Kedua, rukun yang kedua ada barang ataupun jasa. Barang tersebut harus suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual, dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Kemudian rukun yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini harus berhubungan, kemudian bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, dan tidak berwaktu. Khiyar. Apakah khiyar ini? Khiyar artinya memilih antara dua hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Macam-macam khiyar ini ada 3. Pertama, khiyar majelis. Hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di lokasi. Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan kesepakatan waktu tertentu, misalnya 3 hari 3 malam, untuk mempertimbangkan jadi atau tidaknya membeli. Sedangkan yang terakhir, khiyar aibi, hak pembeli untuk mengembalikan barang atau meminta pertolongan harga jika ditemukan cacat pada barang yang baru diketahui. B. Hutang piutang. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qard. Hukum hutang piutang adalah mubah atau boleh. Dain artinya ini adalah hutang transaksi, yaitu kewajiban membayar yang muncul akibat sebuah transaksi bisnis, jual beli atau sewa, di mana ada barang, jasa yang sudah diterima namun uangnya belum lunas. Contohnya, kita membeli bakso harganya 10.000. Harganya 15.000, uang kita 10.000, maka kekurangan yang 5.000 itu disebut dengan dain. Sedangkan qard, hutang pinjaman, yaitu kewajiban membayar yang muncul karena akad pinjam-meminjam uang secara murni untuk membantu orang lain. Karena tadi uang kita kurang 5.000 lagi beli bakso, tapi kita nggak ngutang ke tempat tukang bakso, kita ngutang ke teman kita. Nah, ini disebut dengan qard. Kemudian, rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, orang yang berhutang dan berpiutang syaratnya adalah harus balik dan berakal. Kedua, barang atau harta yang dihutangkan syaratnya harus jelas jumlahnya, kadar, dan takarannya. Kemudian yang terakhir, akad ijab qabul syaratnya tidak boleh mempersyaratkan adanya tambahan tertentu agar tidak menjadi riba. Kemudian C. Riba. Riba berasal dari kata bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari 2 pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta atau antara uang dengan uang. Hukum riba adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba." Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
macam-macam riba. Ada namanya riba nasi'ah, yang artinya riba penundaan. Ini maksudnya tambahan yang disyaratkan sebagai imbalan atas penundaan waktu pembayaran hutang. Misalnya seorang berhutang 75.000, namun karena bayarnya bulan depan, tagihannya dinaikkan 80.000, selisihnya 5.000, itulah ribanya. Kemudian ada riba fadl, riba pertukaran. Ini maksudnya pertukaran barang sejenis, misalnya beras dengan beras, namun dengan takaran yang timbangan yang berbeda. Contoh, tukar menukar 10 kilo beras kualitas bagus dengan 15 kilo beras kualitas biasa. Kelebihan 5 kilo ini tersebut itu adalah riba, karena dalam aturan syariat pertukaran barang sejenis wajib sama timbangannya. Jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern. Jual beli online. Jual beli online ini adalah jual beli yang dilakukan di ruang virtual atau internet tanpa kehadiran orangnya langsung. Jadi hukumnya adalah boleh, halal. Tapi harus ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya barangnya harus jelas. Ada fotonya, spesifikasinya yang memang betul-betul sesuai nyata. Kemudian akadnya harus diproses dengan klik pemesanan dan pengisian aplikasi. Kemudian syarat utama harus menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, percaya, serta terhindar dari penipuan, gharar, judi, dan riba. B. Jual beli kredit. Jual beli kredit ini adalah pembelian barang yang pembayarannya diangsur dalam jangka waktu tertentu. Kredit langsung para ulama sepakat hukumnya halal, karena status tambahannya adalah harga barang, dain, bukan bunga pinjaman. Sistem kredit ini atau leasing ini terjadi 3 pendapat. Pertama, menganggapnya boleh karena sebagai akad syufa'ah atau akuisisi, di mana barang menjadi milik bersama antara pembeli dan lembaga keuangan sebagai angsuran lunas. Ada yang menganggap riba dianggap sebagai pinjaman uang dari bank finance untuk membeli barang di mana bunga angsurannya dinilai sebagai riba. Kemudian bunga bank. Bunga bank adalah biaya tambahan yang timbul dalam transaksi perbankan. Astagfirullah. Jadi ketika menabung dia mendapat bunga, ketika meminjam dia juga mendapat bunga. Bagaimana pandangan ini? Ada 3 pendapat. Satu, pandangannya haram. Bunga adalah riba. Alasannya dianggap sebagai tambahan atas transaksi hutang piutang. Ini menurut ulama Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh bin Baz, kemudian MUI, dan Muhammadiyah. Pandangan yang kedua, halal. Karena bunga adalah bagi hasil. Bunga bank dianggap sebagai bentuk bagi hasil dari keuntungan usaha. Ini menurut Syekh Mahmud Saltut dan Dr. Ali Jum'ah. Pandangan yang ketiga mengatakan subhat atau boleh kondisi tertentu, karena hukumnya dianggap belum jelas atau berada di tengah-tengah. Subhat ini menurut NU atau Nahdlatul Ulama. Baik, kemudian nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam fikih muamalah. Kejujuran diwujudkan melalui akad yang jelas di awal transaksi untuk mencegah penipuan dan memastikan keterbukaan antara kedua belah pihak. Kemudian tanggung jawab ditunjukkan dengan pencatatan hutang, adanya saksi, dan jaminan agar kewajiban diselesaikan tepat waktu. Dan kepercayaan, trust, merupakan hasil dari kejujuran dan tanggung jawab. Orang yang dipercaya akan lebih mudah mendapatkan kerjasama bisnis dan bantuan modal. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Kalau teman-teman menginginkan PPT ini, saya buat linknya di bawah ini. Dan kalau ada rezeki yang berlebih, tolong diberikan uang kopinya, ya, saya ikhlas hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.